Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, para jamaah al-asran rahimakumullah. Seperti biasa, berjumpa kembali dengan Teteh Hiim di sini. Mudah-mudahan ya, sekarang yang lagi mendengarkan Teteh sedang diberi kesehatan oleh Allah. Baik sehat secara lahirnya, terutama sehat secara batiniah kita ya. Dan mudah-mudahan ya di dalam segala situasi, kondisi apapun itu, kita itu selalu penuh dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, dan juga inayahnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, ini gimana nih? Sepertinya insya Allah ya. Seperti biasa masih di season tanya jawab ya, insya Allah akan sedikit sama Teteh dibantu pembahasannya setiap para netizen ya bilangnya yang sudah berkomentar gitu ya, mau lewat VT dari TikTok ataupun dari konten YouTube ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, ini untuk pertanyaan yang pertama ya. Teteh nggak tahu ini yang bertanya siapa. Tapi ini pertanyaannya agak konyol ini. Ini apa harus dijawab gak ya ini sama Teteh ini yang bertanya? Karena ini pertanyaannya masalahnya sensitif gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini yang bertanya memang benar-benar bertanya ya, seperti itu. Apa sih memang yang ditanyakan Teteh? Katanya begini Teteh, katanya boleh gak sih kita itu berjima di tempat yang terbuka? Emang ada ya yang orang yang seperti itu ya. Namanya juga suatu pertanyaan ya, namanya juga fikih, pasti akan selalu ada perkembangan lah istilahnya seperti itu ya. Dan apakah ini ada jawabannya di dalam salah satu referensi kitab? Ada, sebetulnya ini ada jawabannya juga ya. Ini ada di dalam kitab di dalam kitab Al-Majmu' ada pembahasan ini. Tapi ini Teteh kayaknya menjawabnya juga mesti hati-hati gitu ya, menjawab pertanyaan ini, karena ini agak cukup sensitif sekali dengan pertanyaannya. Karena kenapa sensitif? Karena begini ya, berjima itu kan sebetulnya bukan bukan hanya sebatas pasangan suami istri melakukan hubungan intim. Tetapi untuk pasangan suami istri bahwa berjima itu merupakan salah satu bagian dari ibadah. Nah ini masalahnya ya, karena ini adalah termasuk salah satu dari bagian ibadah seperti itu. Dan bahkan ini merupakan salah satu ikhtiarnya kita agar, atau salah satu caranya agar kita mendapatkan keturunan, mendapatkan momongan seperti itu. Ya mesti sih kalau misalkan kita berbicara fikih ya Kak. Kalau kita berbicara fikih, kalau kita melakukan hubungan ibadah tersebut di tempat yang terbuka itu boleh apa tidak? Dan itu jawabnya boleh-boleh saja. Apa Teteh kok boleh-boleh saja? Apakah aku tidak salah dengar Teh? Apa aku gak salah dengar Teteh bilangnya kok boleh-boleh saja? Itu terbuka loh. Ya. Karena ini memang Teteh juga pernah mengetahui referensi ini ada di dalam kitab Al-Majmu'. Cuman Teteh referensinya gak ketalar ya, referensi kitabnya. Cuman di dalam pembahasan kitab Al-Majmu' itu boleh kok pasangan suami istri ketika melakukan ibadahnya tersebut meskipun melakukan ibadahnya itu menghadap ke arah kiblat. Nah, bahasa dalam referensi kitabnya seperti itu. Meskipun mengarah ke arah kiblat atau misalkan membelakangi ya, atau misalkan membelakangi dari arah kiblat. Nah, itu boleh. Nah, kemudian di dalam kitab Majmu' pun bahkan di sana ada juga diperbolehkan kita melakukan ibadah hubungan intim tersebut fil bina. Ya bina itu jadi kayak di suatu tempat kayak di rumah misalkan, atau di kamar gitu ya, wasakhrai gitu ya, atau misalkan di sakhrai itu bisa dikatakan di lapangan yang terbuka. Nah itu di dalam referensi kitabnya, meskipun di lapangan yang terbuka. Tetapi, nah ini belum selesai ya, ini ada tetapinya yang dibahasakan dengan sakhra di sini. Tetapi boleh kita melakukan di ya ibarat lapang terbuka itu
jika kita tuh sangat meyakini sekali lagi, jika kita itu sangat meyakini sekali bahwa tidak ada satu mata pun yang melihat kita, tidak ada satu orang pun yang melihat kita, seperti itu. Karena kalau misalkan melakukan hal itu dan ternyata ada orang yang melihat kita, itu bahkan hukumnya bisa diharamkan, meskipun itu adalah merupakan salah satu dari bagian ibadah ya. Nah, itu kalau kita bicara fikihnya. Tetapi kakak ya, mungkin kita juga para pendengar berpikir, masa ada sih ya teh di luar rumah itu nggak ada orang yang melihat? Ya pastilah teh, kalau di luar rumah itu pasti akan ada yang melihat ya. Mungkin aja sih ya kalau menurut teteh ya. Misalkan kalau teteh tuh ngebayanginnya kayak di mana ya, kayak di hutan kali ya. Siapa tahu ini lagi pergi ke hutan gitu ya, pasangan suami istri. Mungkin aja kan, namanya juga fikih ya gitu. Pasti ada hukumnya lah seperti itu ya. Mungkin sama teteh tuh dibayangkan kayaknya pergi ke hutan gak ada satu orang pun yang menetap di hutan tersebut gitu ya. Ada juga hewan-hewan kali, mau apa juga kita pergi ke hutan ya. Ini makan barangkali ya, barangkali seperti itu. Nah, tetapi kakak, kalau kita berbicara secara adab, nah ini beda lagi kak. Kalau kita bicara secara adabnya, kita berbicara secara tata keramanya, jangankan sahra, jangankan di luar lapangan itu, bahkan fil bina pun, di dalam suatu bangunan pun, misalkan ya kita melakukannya di kamar lah seperti itu, maka etikanya bahkan bagus itu menggunakan selimut loh kak. Jadi ada sesuatu hal yang dapat menutupi bagian dari pasangan suami istri tersebut, misalkan menggunakan selimut itu. Ini kan teteh bicaranya etika, tidak berbicara secara hukum fikihnya, tetapi berbicara secara adabnya, berbicara secara akhlaknya. Begitupun para sahabat Khulafaur Rasyidin ketika melakukan ibadah itu selalu menutupi dengan selimut, atau bahkan ada yang suka pakai menutup kepalanya seperti itu. Kenapa melakukan hal itu? Ketika ditanya, maka para sahabat mengatakan, karena aku tuh merasa saking sangat malunya aku itu di hadapan Allah, seperti itu. Masya Allah. Jadi alasannya itu karena hatinya yang begitu malu sama Allah ya. Kalau kita nggak tahu ya beda lagi. Aduh teteh, kalau aku mau gerah gitu ya kalau misalkan pakai selimut. Boleh nggak misalkan nggak pakai selimut? Ya nggak apa-apa, toh di dalam fikih juga itu diperkenankan atau diperbolehkan. Itu mah yang barusan teteh sampaikan. Kalau kita berbicara secara akhlaknya, tata keramanya atau adabnya ya. Mau diikuti mangga silahkan, tidak diikuti juga ya tidak apa-apa. Toh kita sudah mencakup ke dalam hukum ilmu fikih, syah-syah saja ya. Jadi begitu ya. Ini siapa ya yang bertanya pertanyaan seperti ini? Oke, sekarang dilanjutkan lagi. Ada yang bertanya, teteh, wanita kan boleh ya menggunakan perhiasan? Boleh dong kalau punya uangnya. Selama tidak berlebihan teh, iya. Nah, ukuran berlebihan itu sebagaimana sih? Oke. Ini bahasanya berlebihan itu adalah israf ya. Mungkin kita udah sering mendengar israf. Israf itu berlebihan. Berlebihan di dalam apa? Berlebihan di dalam sesuatu hal apapun itu tidak baik. Meskipun hal itu adalah awal mulanya baik, diperkenankan, diperbolehkan. Tetapi kalau misalkan udah terlalu berlebihan itu tidaklah baik ya. Apa ya contohnya? Ya contohnya kita setiap hari makan nasi itu baik tidak? Ya kalau kita makan sesuai dengan porsinya, karbo itu ada manfaatnya. Tetapi kalau misalkan kita setiap harinya terlalu over gitu ya, nasi karbo yang masuk ke dalam tubuh kita, kalau terlalu over ya itu nanti efeknya tidak terlalu baik juga kan, karena gizinya tidak terlalu seimbang ya kan, nanti terlalu banyak gula yang masuk dalam tubuh kita. Nah ibaratkan seperti itu kan, meskipun itu awal mulanya baik, kalau terlalu over, israf yaitu bisa menjadi tidak baik. Kenapa israf itu atau berlebihan itu tidak dikatakan baik ya? Karena baginda Nabi Muhammad SAW pun kan pernah bersabda, la khaira fis sarafi wala sarafa fil khair.
bahwa kalau misalkan kita terlalu berlebih-lebihan ya itu tidak baik dan tidak ada kebaikan di dalam berlebih-lebihan. Ibarat seperti itu. Karena kan kata Rasulullah yang paling baik itu adalah khairul umur awsatuha, yang paling baik itu adalah ya sedang-sedang saja. Jadi berada di pertengahannya gitu ya. Seperti jadi nggak terlalu israf dan ya seimbang lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi begitu juga yang ini kakak tanyakan tuh benar juga kak, boleh wanita menggunakan perhiasan karena ya begitulah kalau wanita itu adalah zuyyina linnas kan. Wanita boleh kayak teteh sekarang bersolek, pakai lipstick, pakai eyeshadow apapun itulah ditempelkan ke muka selama ya kita anggap wajar kita merias muka ya batas sewajarnya. Atau misalkan kayak ini pakai perhiasan ya meskipun perhiasan murah gitu ya. Boleh untuk mempercantik diri ya, boleh seperti itu karena memang begitulah kodratnya seorang wanita. Nah, yang kakak tanyakan itu teh itu kalau misalkan seorang perempuan itu berlebihan menggunakan perhiasan itu segimana ya bisa dikatakan berlebihannya itu. Oke, kalau yang pernah teteh baca di dalam kitab I'anah, boleh wanita tersebut menggunakan perhiasan itu sekitar 200 miskol. 200 miskol. 200 miskol itu kurang lebih seperti seberapa setara kita itu sekitar 850 graman lah. Kalau diuangkan itu berapa ya? 850 gram. Segramnya sekarang berapa sih harganya? Teteh nggak tahu ya. Misalkan berapa sekarang harganya segram? 1 juta mungkin? Dikalikan 850 gram tuh jadi berapa? Coba dikalikan aja sendiri ya. Emang ada teh di dalam badan itu yang menggunakan perhiasan sampai 800 gram itu? Mungkin ada, teteh pernah lihat itu sekarang lagi trennya. Di apa tuh di VT TikTok sekarang tuh lagi tren pakai apa tuh, pakai kalung sampai segini, pakai emasnya sampai sebesar apa gitu. Sampai tempatnya pernah, teteh juga pernah lihat, kayaknya sekarang lagi tren. Nah, kalau yang teteh ketahui di dalam kitab I'anah sih jangan melebihi dari 200 miskal. Tetapi kalau yang disampaikan oleh menurut Imam Adz-Dzura'i ya, kalau menurut Imam Adz-Dzura'i itu yang dinamakan israf itu adalah kita lihat akan suatu adatnya ya. Kalau menurut Imam Adz-Dzura'i meskipun kurang, tetapi itu menurut adat itu nggak umum banget. Misalkan di daerah itu menggunakan emas yang sebesar itu ya, meskipun hanya 500 gram, tetapi kalau menurut adat di daerah kita itu nggak biasa ada wanita yang bahkan sampai ke 500 gram, itu nggak biasa. Nah, kalau tidak biasa di adat itu, di daerah itu menggunakan perhiasan sebanyak itu, yaitu bisa dikatakan israf juga kalau menurut Imam Adz-Dzura'i. Jadi nggak sampai ke patokan ke 850 gram. Tetapi ya kita lihat aja adat kebiasaannya seperti itu. Nah itu sih kak yang pernah teteh ketahui dibaca ya di dalam kitab I'anah gitu. Jadi kalau misalkan untuk investasi terkadang suka ada ya yang sengaja membeli emas itu untuk diinvestasi lah, untuk menyimpan uang. Kan sekarang suka udah ada ya apa itu kayak di gram-gram, di batang-batang gitu kan, yang 100 gram, yang 200 gram, 500 gram di batang-batang gitu. Ya udah kita tinggal beli aja emas batangan itu, ya kita simpan di loker di rumah kita. Nanti kita menjualnya pun kan itu tidak susah. Ya udah kalau mau ya seperti itu aja. Atau misalkan kalau misalkan kita seorang wanita yang senang banget menggunakan perhiasan-perhiasan dan kalau uangnya punya maka kita kan bisa ya beli dengan bermacam-macam motif, macam-macam model gitu ya. Nanti kita gilir-gilir aja pakainya, setiap harinya kita gilir-gilir ya biar gak bosen gitu. Tapi ya nggak dipakai semuanya juga sampai melebihi dari 850 mg tersebut. Oh, jadi ternyata ada aturannya ya, ada aturannya ya. Mau apapun itu di dalam Islam itu ada aturannya, diatur di dalam fikih ya. Oke, insya Allah dipahami ya kakak ya. Iya. Oke, ini yang selanjutnya lagi apa ini? Teteh
ada wanita yang asinya itu banyak. Itu kalau sudah diperas ya, itu kalau sudah diperas apa boleh dijual? Ada nggak ya yang melakukan hal seperti ini? Tapi ini yang bertanya ya mungkin aja ada ya yang melakukan seperti ini. Meskipun Teteh tuh belum pernah ada di kampung Teteh ini yang menjual ASI. Tetapi pernah kan kita melihat, Teteh juga pernah melihat itu di pokoknya di orang-orang barat-barat gitu dah, yang terlalu banyak ASI daripada mubazir ya dijual. Teteh pernah memang Teteh pernah lihat ini. Teteh pernah lihat ini ya di gak tahu di mana lah, gak tahu di YouTube, gak tahu di TikTok, Teteh lupa lagi gitu ya. Cuman ini di luar negeri pernah Teteh melihat seperti itu. Nah, ini Teteh berbicaranya secara fikih ya Kak. Teteh berbicaranya secara fikih. Kalau secara fikih hukumnya ASI itu bagaimana? Hukumnya ASI itu suci. Menurut Jumhurul ulama, menurut 4 madzhabul arba'ah pun ya kalau ASI itu hukumnya suci. Dikarenakan itu ASI hukumnya suci, maka diperjualbelinya pun itu hukumnya halal. Dengan alasannya apa ya? Dikarenakan ASI itu adalah suci. Seperti itu. Jadi hukumnya itu dihalalkan. Ini ada di dalam kitab di dalam kitab apa itu? Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj kalau gak salah ya, di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Jadi yaitu alasannya dikarenakan suci. Karena ini sih sebetulnya tradisi dulu ya, tradisi waktu ketika baginda Nabi Muhammad SAW ketika kecil gitu ya, itu memang tradisi orang Arab yang mana itu biasanya suka disusukan kepada wanita yang lain. Termasuk kan ya baginda Nabi Muhammad SAW pun kan itu yang dilahirkan oleh siapa? Sayyidah Aminah, kemudian kan disusui oleh Suwaibah Aslamiyah, kemudian dilanjutkan oleh siapa? Halimah kan, seperti itu. Cuman ya harus mencari dulu sosok seorang pengganti ibu ASI-nya itu, tentu yang orang yang sifat-sifatnya baik gitu. Karena ini kan masalahnya nanti sepersusuan. Ya kalau kita bicara fikih sih itu sah-sah saja ya kalau di dalam kitab Nihaya. Tapi kayaknya kalau menurut Teteh enggak juga sih. Kayaknya lebih baik agak dihindari aja lah gitu ya. Apalagi kalau misalkan anak kita yang langsung ditetekkan gitu ya sama sosok seorang ibu yang sama-sama punya ASI. Misalkan ke tetangga kita yang kebetulan sama-sama punya ASI lah. Kayaknya lebih baik dihindari. Karena Teteh tuh yang berpikirnya berpikirnya nanti kan kita berbicara akan nasab kan, kita berbicara turunan. Karena masalahnya apa? Pernah gitu ya kejadian gitu ya yang masih ada kaitan saudara lah meskipun jauh seperti itu. Ini ada loh kasus yang seperti ini gitu. Jadi diceritakan ini dulunya katanya gitu kakeknya gitu sama neneknya tanpa sepengetahuan ternyata itu sepersusuan, tapi dikersain sama Allah berjodoh seperti itu. Nah tahu-tahunya itu udah punya anak satu dan udah dewasa bener itu anaknya yang perempuan, itu baru diketahui kalau ibu bapaknya itu ternyata sepersusuan ya. Mau tidak mau akhirnya bercerailah seperti itu. Nah dikhawatirkannya tuh seperti itu gitu ya, takutnya gitu ya nantinya. Jadi kalau bisa sih lebih baik kayaknya dihindari aja deh ya. Kalau menurut Teteh ya lebih baik dihindari aja karena kan nantinya takutnya kalau kita bicara nasab kita tidak tahu jodoh kan, takutnya nanti satu rodoah seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada 2 pertanyaan lagi ya yang insya Allah sama Teteh dibahas sekarang. Katanya Teteh, kalau istri senayah menolak ajakan suaminya dengan alasan suaminya bau badan atau suaminya itu badannya kotor banget gitu ya, cudih katanya. Apakah itu kalau kita menolak sebagai seorang istri, apakah itu termasuk nusyuz? Tidak, berdosa tidak kalau misalkan istrinya menolak. Ini mudah-mudahan banyak para suami yang mendengarkan Teteh. Ini kayaknya suatu pembelaan ini Teteh, kenapa ingin banyak didengar oleh para suami ya, karena Teteh sama-sama wanita ini sepertinya. Teteh enggak sih. Enggak seperti itu juga ya. Jadi gini Kakak, memang ya Kak,
memang perempuan itu atau istri itu memang disunahkan. Sunnah loh Kak, seorang istri itu berdandan secantik mungkin di depan suaminya. Di depan suaminya Teteh, iya di depan suaminya, bukan karena Teteh dandan mentang-mentang mau live. Bukannya Teteh dandan mentang-mentang karena Teteh mau membuat video YouTube ya. Tetapi semata-mata kita berdandan ini adalah mempercantik ini ya semata-mata ya karena ada suami gitu ya, seperti itu. Makanya Teteh juga sih memang ya karena alhamdulillah gitu ya. Teteh pun apa ya bisa dikatakan melakukan kegiatan-kegiatan karena dilakukan di rumah juga. Teteh itu meskipun Teteh berjualan kan nggak keluar dari rumah ya. Alhamdulillah, dan begitupun kegiatan suami setiap harinya itu ada di rumah. Seperti itu. Teteh suka tanya juga sebelumnya. Aneh sebelum live atau misalkan membuat video aku dandan ya, itu suami tuh suka senang banget. Terus terang aja kalau suami Teteh tuh suka senang banget kalau misalkan Teteh tuh sering apa itu merias mukanya. Gak tahu kenapa senang. Katanya kelihatannya lebih segar aja karena memang mungkin termasuk salah satu laki-laki yang senang melihat perempuan berdandan kali ya, seperti itu. Ya udah gitu. Wong yang pertama melihat juga itu adalah suami. Seperti itu. Jadi gitu, itu memang bener loh Kak, bagi seorang perempuan kalau sempat ya, kalau bisa agak disempat-sempatkan lebih mempercantik diri ketika berada di depan suaminya ya. Ya begitu juga sih sebetulnya. Tapi ini para suami tuh harus mesti ingat juga, jangan mentang-mentang kita itu mendengar suatu kajian kalau wanita itu disunahkan berdandan di depan istrinya agar suaminya betah, itu banyak banget ya yang menerangkan hal seperti itu. Kayaknya banyak banget itu, kayaknya jadi alasan juga ya bagi seorang suami itu kenapa nggak betah karena istri aku yang begitulah. Hello para suami, itu ibarat itu sebetulnya bukan dikhususkan bagi seorang istri saja. Kalau untuk seorang istri saja kayaknya gak fair ya, kayaknya gak fair. Itu sebetulnya dianjurkan itu bukan hanya untuk seorang istri, tetapi untuk seorang suami pun di depan istrinya sama, seperti itu. Sama loh, benar sama, iya sama. Ya karena kita wajar aja kalau misalkan kita udah mandi ya, misalkan kita pakai wangi-wangian badan kita, pakai hand bodinya kalau punya gitu ya, misalkan pakai minyak wanginya, atau misalkan kita membersihkan muka kita. Kalau misalkan wangi wajar gak? Wajar. Wong kita pakai pewangi. Kalau misalkan suami kita seneng wajar gak? Ya wajar lah, seneng wong kitanya wangi. Kan pasti orang itu akan lebih senang yang wangi kan daripada yang bau. Ya begitu juga sama istri kita juga ketika mendekati suaminya ya pasti senangnya yang segar, senangnya yang wangi. Cuman kenapa sering diistilahkan oleh wanita? Karena memang yang berdandan itu adalah wanita, bukan laki-laki, seperti itu. Jadi yang kakak tanyakan kalau misalkan istrinya itu menolak karena mungkin ya suaminya baru pulang kerja gitu ya, misalkan apalagi yang kerjanya kuli bangunan. Misal sama Teteh dibayangin gitu ya, yang kuli bangunan itu udah mah bau keringat, badannya kotor gitu ya, bau matahari, ujuk-ujuk aja ke rumah langsung ngajak gitu ya sama istrinya. Kata istrinya gak mau bau. Terus istrinya harusnya bilang sama suaminya, gak mau bau, mandi dulu Gi. Kalau misalkan mandi dulu oke, aku semangat, misalkan seperti itu. Ya kita lontarkan aja sebagai seorang istri dengan nada yang mengenakkan, jangan dengan nada yang sangat menyakiti perasaan suami kita. Gak boleh ya, meskipun seperti itu. Dan apakah itu termasuk nusyuz kalau kita itu menolak? Tidak, itu tidak termasuk nusyuz. Betul ya, tidak termasuk nusyuz. Karena ini ada di dalam kitab ini ya, sama Teteh udah disiapkan sebentar. Sama Teteh dibaca aja ini ibarat referensinya ya. Di sini ada ibarat referensinya nih biar kakak tahu nih dengan sedikit ibarat referensi kitabnya. Jadi ini ada ya Kak di dalam apa ini?
Sebentar ya Kak ya. Ini ada di dalam kitab Fatwa Fiqhiyah ya. Ada ibaratnya sama Teteh dibacakan ibaratnya. Sepertinya udah ketemu ya. Udah sama Teteh dikasih tanda. Wasu'ila katanya ditanyakan nih. Amma idza matana'at az-zaujatu, tentang ketika wanita itu terhalang atau ya menolak lah ya. Min tamkini zauji, dari menerima ajakan suaminya. Kemudian litasha'u fihi wa kathrati ausakhihi, karena itu suaminya tuh kusut banget gitu ya. Kalau cek orang Sunda maca ludih meren gitunya, dan banyak sekali kotoran gitu ya di badannya. Hal takunu nasyizatan, apakah wanita itu telah bernusyuz? Maka fa'ajaba, maka di sini ulama menjawab biqaulihi la takunu nasyizatun bidzalika. Oh, tidaklah termasuk nusyuz. Bahkan di akhir keterangan ini pun disebutkan apa ini dibaca ya? Anna anna kulama yata'adza bihil insanu yajibu 'ala zauji izalatuhu. Setiap sesuatu ya yang orang-orang itu biasanya gak nyaman karena sesuatu itu, misal nih bau ya seperti kayak misalkan bau badan, bau mulut gitu ya, atau badannya yang kotor, itu kan suka ada loh seseorang itu yang apa ya, yang aroma badannya itu bau gitu, suka ada ya gitu ya. Teteh menemukan ada aroma itunya seluruh badannya itu bau gitu loh, kayak bau apa ya, kayak bau bawang bombay gitu. Itu kayaknya kayaknya harus diobati ya kalau misalkan bau seperti itu, karena kan tidak nyaman untuk kita sendiri, gak nyaman untuk pasangan, dan tidak nyaman untuk orang lain. Kalau kita ya udah merasa seperti itu, coba diobati gitu ya. Itu penyebabnya apa seperti itu. Maka di sini dikatakan ya wajib bagi suami untuk menghilangkannya dulu gitu ya. Jadi begitu, jadi wajib gitu suaminya itu bersih-bersih dulu, mandi dulu. Kalau punya pewangi pakai dulu pewanginya. Kalau misalkan istrinya menolak nggak mau, ya. Dan itu hukumnya bagaimana teh? Tidak termasuk nusyuz, ya. Wahai dengarkan para suami. Jadi begitu ya kakak ya, yang bertanya insya Allah bisa dapat dipahami deh ya. Oke, ini yang terakhir ya. Yang terakhir, Teteh katanya apakah boleh kita itu menceraikan istri karena mandul? Masya Allah. Itu memang kakak sudah tahu yang mandul itu istrinya. Oh iya teh, aku sudah tahu nih, ini yang mandul ternyata istriku. Kalau dicek ke dokter aku sehat, aku subur, tidak ada gangguan di aku, ternyata penyebabnya ada di istri aku. Apakah aku boleh menceraikan istriku dengan alasan mandul? Kak, memang sih ya, kalau kita berbicara dari hukum fikih, ini teteh yang diawali dari hukum fikih dulu. Memang kakak, talak itu adalah hak mutlak milik suaminya. Itu adalah hak mutlak milik suaminya. Jadi sang suami itu boleh menceraikan istrinya meskipun dengan alasan apapun. Tapi wahai para suami ini mohon didengar ya. Kalau misalkan kita itu mentalak istri kita, menceraikan istri kita dengan alasan katanya, misalkan kata dokter bahwa adalah istri kita yang mandul, alasan seperti itu. Jadi kalau kakak itu sampai menceraikan istrinya dengan alasan mandul itu termasuk suami yang tidak baik. Gitu kan? Itu termasuk suami yang tidak baik. Kenapa termasuk suami yang tidak baik menceraikan istrinya dengan alasan seperti itu? Karena bahwa kemandulan itu bukan termasuk salah satu keruksakan. Maksudnya yang tidak termasuk alasan yang dapat merusak kepada suatu pertikahan. Berbeda kalau misalkan sang suaminya itu menceraikan istrinya karena misalkan istrinya itu bernusyuz, karena istrinya itu misalkan berselingkuh begitu ya, atau maaf banget ya, istrinya itu misalkan terhalangi, tidak bisa digauli karena misalkan
terhalangi di daerah vaginanya oleh daging gitu ya. Ada ya yang seperti itu sehingga tidak bisa digauli misalkan. Atau misalkan istri kita itu naudzubillah ternyata kebetulan punya penyakit HIV sehingga takutnya nanti menular penyakit itu kepada kita misalkan. Nah, kalau dengan alasan-alasan itu boleh. Karena itu termasuk ke dalam salah satu kerusakan di dalam pernikahan tersebut. Tetapi tidak ada Kak Teteh menemukan di dalam fikih bahwa mandul itu merupakan salah satu kerusakan di dalam pernikahan. Tidak menemukan hal itu. Kan kita tahu kalau baginda istrinya baginda Nabi Muhammad SAW Siti Aisyah kan tidak mengandung Kak. Ya, tidak mengandung sampai wafatnya. Itu tidak menjadikan suatu alasan baginda Nabi Muhammad menceraikan Siti Aisyah, tidak. Coba kita perhatikan ya salah satu ayat yang berada di dalam surat Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Jadi Allah itu menganugerahi gitu ya kepada dua jenis laki-laki dan juga perempuan. Akan kepada siapa yang dia itu kehendakinya. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan kemudian Allah pun menghendaki kepada orang tersebut menjadi mandul. Innahu alimun qadir. Maka sesungguhnya Allah itu lebih maha mengetahui dan lebih maha kuasanya Allah. Sebetulnya tidak sulit bagi Allah untuk memandulkan ataupun tidak memandulkan bagi kita sebagai seorang suami atau bagi kita sebagai seorang istri. Ya. Allah itu maha kuasa dan Allah itu maha mengetahui akan segala hikmah apa yang di belakangnya itu pasti ada hikmahnya. Meskipun ya tidak semua orang itu dapat mengambil hikmahnya. Ya, jadi ini kakak yang bertanya sebetulnya sih ya boleh-boleh saja kalau kakak itu mau menceraikan, tapi kalau misalkan kakak sampai menceraikan dengan alasan seperti ini, ya itu berarti kakak termasuk seorang suami yang tidak berlaku baik seperti itu ya, kayak gak punya hati, kayak gak punya perasaan gitu. Karena alasannya apa dalam fikih? Karena alasannya ya kalau mandul itu merupakan tidak termasuk salah satu hal yang dapat tadi apa kakak merusak ke dalam pernikahan kita seperti itu ya. Mungkin ini segini dulu ya pertanyaan-pertanyaannya yang di video ini teteh bahas. Maka insya Allah untuk di video selanjutnya akan dilanjutkan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Insya Allah jika teteh paham mungkin teteh akan membahasnya ya. Tapi kalau teteh tidak paham ya harus menunggu dulu waktu kayaknya ya, sambil teteh kita cari-cari dulu referensi akan jawabannya. Baik, mungkin kakak semuanya setiap apa yang teteh jelaskan di sini, setiap videonya mudah-mudahan selalu mendatangkan keberkahan, kemaslahatan untuk kita semuanya. Tentu ya jika ada benarnya ini tentulah datangnya dari Allah karena semua ilmu itu dari Allah. Tetapi jika ada salahnya mohon dimaklumi ya. Misalkan salah ucap kata, salah pembacaan. Ya namanya juga teteh juga manusia ya, itu kadang suka ada lupanya. Kadang itu teteh sering sering jalalah tulisan gitu ya, kadang salah di dalam pengucapan. Ya jika ada salahnya mohon dibenarkan ya, mohon dibenarkan. Dan mudah-mudahan naudzubillah itu kesalahan itu bukan keluar dari hawa nafsu ataupun akal pikiran teteh sendiri. Ya makanya teteh selalu mengusahakan setiap menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian itu cari dulu referensi kitabnya seperti itu ya. Mudah-mudahan selalu mendatangkan kemanfaatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.